Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'i ila yaumidin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, perkenankanlah khotib memberikan wasiat pada diri pribadi khotib dan jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baru saja kita memperingati hari bersejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah renungan makna di balik peristiwa tersebut pada diri kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Anugerah terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah dan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kewajiban ini merupakan anugerah terbesar dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha dahsyat, dikudrah dan dirodahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi la illam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terkait peristiwa ini, para mufasir menyebut tanggal 27 Rajab dijadikan sebagai momentum sejarah guna merefleksi kembali peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, beliau mengalami amulhan atau tahun-tahun kesedihan lantaran ditinggal wafat, mulai dari paman tercinta yakni Abu Thalib dan istri Siti Khadijah. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan dengan memperjalankan beliau yang didampingi malaikat Jibril untuk perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui visualisasi nyata yang begitu luar biasa. Beliau menyaksikan secara langsung bagaimana seorang hidup dengan penuh kemakmuran dan hasil panen yang melimpah ruah tanpa pernah berhenti. Pada peristiwa ini, malaikat Jibril menjelaskan bahwa gambaran umatmu kelak di mana selama hidup di dunia selalu mengeluarkan sedekah kepada sesamanya. Kemudian beliau diperlihatkan orang-orang memukul-mukul kepalanya sendiri hingga berdarah-darah. Inilah gambar umatmu kelak yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat. Rasulullah juga diperlihatkan orang-orang yang disediakan makanan berupa daging lezat, tetapi justru memilih memakan daging mentah lagi busuk. Ini adalah gambaran umat beliau yang suka memakan hasil riba.
Di samping itu, ketika Rasulullah diajak malaikat Jibril memasuki sebuah dimensi, beliau mencium bau sangat harum. Malaikat Jibril menceritakan, itulah gambaran seorang ibu bernama Masitoh beserta keluarganya. Semasa hidupnya, seluruh keluarganya wafat dalam mempertahankan keimanan lantaran tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah, refleksi sejarah Isra Mi'raj ini harus kita jadikan warning atau peringatan bagi kita. Sudahkah kita sadari bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini menunjukkan betapa wabah-wabah seperti itu telah menjangkiti sebagian umat Islam. Kejadian-kejadian yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu saat ini betul-betul terjadi, dan inilah yang menjadi kekhawatiran beliau. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra adalah sentral dimulainya perjalanan spiritual beliau. Baitullah adalah sentral tertujunya seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ka'bah Asy-Syarifah adalah kiblat utama Islam di seluruh penjuru dunia, bukan kepada batu, melainkan tertuju pada satu tujuan, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang hatinya terkunci hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akan dirasakan olehnya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali kita mati dengan tidak membawa iman, karena peristiwa Isra Mi'raj ini hanya bisa ditelaah dengan iman, sehingga kita berkiblat ke Baitullah. Disitulah hari kita tertuju. Ini wajhatu wajhya lilladzi fataras samawati wal ard. Menyatukan roh dan hati kita hanya tertuju kepadanya, karena hanya hati yang suci dan bersih mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit orang yang saat mengawali sholat dengan membaca takbiratul ihram langsung menitikkan air mata lantaran mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemilik Roh. Inilah yang kemudian disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kepasrahan total inilah yang menjadikan kita tunduk, tawadhu dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam pepatah Jawa kita mampu ngesak lesus, jugruk gunung, ngasat segoro, ngitung cancing banyu udan, tetapi ketika celupkan jarimu di lautan lalu angkat, maka air yang menempel di jarimu adalah ilmu kita. Sedangkan air di samudra nan luas itulah ilmu atau kekuasaan Allah yang maha luas. La haula wala quwata illa billahi al azim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perintah salat dari Allah secara langsung melalui Rasulullah merupakan cermin yang dijadikan oleh Allah sebagai tolak ukur sempurnanya iman. Karena salat adalah amaliyah yang pertama kali akan dihisab Allah kelak di yaumul kiamah. Salat adalah kebutuhan primer jasmani dan rohani kita, sarana untuk berkomunikasi secara intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini untuk terus maju ke depan guna meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil roh kita, maka mari kita memperbanyak taubat, mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari tegakkan sholat 5 waktu dan memperbanyak sholat malam, karena tegaknya agama salah satu kunci utamanya adalah dengan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan dapat meraih 2 kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.
Aqulu qouli hadza wastaghfiruhul adzim jalilali walakum wali jami'i muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.